maaf tadi Bapak tidak melihat waktu untuk pengambilan aplikasi video. Kami dikasih waktu cuma 15 menit, jadi setiap sesi itu 15 menit. Oke, kita lanjutkan saja. Semoga masih bisa kita pelajari atau kita sambung. Di bab pertama itu tentang cinta lingkungan hidup, di mana kita itu tadi diharap untuk bisa mendeskripsikan, ya. Jadi diharap untuk bisa mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup seperti itu. Di sini kita ada beberapa puisi, ya, yang berjudul Tanah Kelahiran. Seruling di pasir ipis, merdu antara gundukan pohonan pina, tembang menggema di dua kaki, merang-rang tangkuban perahu, jamrut di pucuk-pucuk, jamrut di air tipis menurun, belit tangga di tanah merah, dikenal gadis-gadis dari bukit, menyanyikan tentang sudah digali, kenakan kebaya merah ke pewayang, jamrut di pucuk-pucuk, jamrut di hati gadis menurun, karya Ramdan Kahana. Dalam puisi di sini menandakan bahwa kita harus bisa mencintai lingkungan hidup dengan cara proses di mana sebuah lingkungan itu kalau kita gunakan dengan proses memelihara, dengan proses menjaga kelestariannya atau kita manfaatkan, otomatis alam itu akan memberikan satu bentuk yang namanya timbal balik, ya. Karena kemakmuran sebuah tempat itu kalau kita kelola dengan memanage bagus, otomatis kita akan merasakan dari buah hasil. Nah, yang dikatakan atau disampaikan oleh Pak Yusuf tadi adalah salah satu bentuk deskripsinya, ya, itu. Selanjutnya, dapatkah kamu membayangkan gambaran alam dalam puisi itu? Ya, ternyata alam yang menjadi lingkungan hidup kita itu sangat indah, ya. Keindahan lingkungan hidup hanya tampak pada gunung, sungai, lautan, teluk, hutan, dan kolam, ya. Tetapi juga pada planet, langit, awan, dan kicauan burung. Tegakah kalian melihat lingkungan yang begitu indah itu rusak? Betapa Tuhan menciptakannya alam yang dapat menjadikan kita sebagai manusia yang bisa bertanggung jawab dan disiplin, peduli lingkungan sebagai makhluk Tuhan. Nah, jadi kita harus menjaga keindahan lingkungan seperti itu, ya, seperti yang tergambar dalam puisi yang tadi. Nah, ini jadi intinya ada beberapa versi yang harus kita telaah, di mana sebuah lingkungan itu kalau kita jaga, otomatis lingkungan itu akan memberikan penghargaan juga terhadap kita, ya. Jadi apalagi kalau seandainya kita memberikan salah satu bentuk di mana apresiasi kita itu kita tuangkan, kita coba,
ya, kita pelihara, kita jaga, kita perindah ya, terus kita memberikan salah satu bentuk asupan supaya lingkungan itu indah. Nah, makanya kita dengan bentuk seperti apa lingkungan kita, insya Allah nanti kalian bisa melihat ya. Di SMP 17 kita juga akan untuk kelas 7 dan kelas 8 mungkin ada perubahan, tapi untuk kelas 8 dan kelas 9 mungkin ada perubahan ya. Untuk kelas 7 mungkin baru tahu ya proses pembelajaran di SD dan di SMP seperti itu ya. Akan tetapi mungkin kalian harus merasakan ya sistem pembelajaran secara daring ini ya. Akan tetapi proses seperti ini kalian harus mengerti ya, dan bisa semangat lagi. Oke, kita teruskan. Mohon maaf ya, Bapak sering batuk ya, karena mungkin cuaca dan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup di sekitar kita sudah mengkhawatirkan. Salah satu sebab ya adalah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih kurang ya. Jadi bisa terjadinya banjir, bisa terjadinya longsor, bisa terjadinya tsunami. Tsunami termasuk nggak? Termasuk kerusakan alam nggak? Termasuk ya. Itu karena posisinya di dalam laut itu ada lempengan-lempengan yang pecah karena mungkin ada getaran-getaran dari ulah manusia juga ya itu. Dan semuanya itu akan terjaga apabila kita itu dalam arti melakukan proses penghargaan terhadap alam, yaitu dengan cara menjaga ya, melestarikan lingkungan yang ada ya, mempercantik, memperindah ya, dan kita harus selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, yang mana sudah memberikan satu nikmat kepada kita bersama, karena belum tentu negara-negara lain merasakan keindahan-keindahan itu yang kita miliki di Indonesia. Sangat beraneka, baik di darat maupun di laut ya itu. Jadi manfaat yang kita jaga di sini, kita lihat alam-alam di gunung ya, begitu indahnya, ada bukit, ada satu danau dan sebagainya ya. Itu adalah banyak sekali yang terdapat di Indonesia. Tidak kalah juga Indonesia memiliki beberapa jenis-jenis biolaut. Nah, ini biolaut. Biota laut di sini ya, diantaranya terumbu karang ya, ada ikan-ikan hias, ikan bagus ya, terus lautnya yang masih bersih, alami, asri ya. Ini mohon maaf, ini salah satu bentuk dari pengembangan di mana Indonesia itu semuanya memiliki. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga dan melestarikannya ya, karena kita itu hidup bukan sendiri ya. Jadi kita harus bisa mendeskripsikan seperti itu ya, walaupun ini dari bentuk sistem puisi ya, yang ini tanah kelahiran, tetapi kita bisa mengapresiasikan secara deskripsi. Oke, nanti kalian akan Bapak suguhkan beberapa pertanyaan ya, tentang observasi itu apa yang dimaksud dengan observasi ya. Oke,
sekarang Bapak kasih tugas ke kalian, yaitu buat sebuah puisi tentang lingkungan ya. Tugasnya tolong perhatikan, buat seperti puisi di sini ya, ya. Terus kalian deskripsikan ya, deskripsikan arti dari puisi tersebut ya, seperti ini misalnya. Nah, oke, nanti Bapak kasih linknya atau Bapak apa namanya, pokoknya kalian bisa mempelajarinya melalui Google Play ya, yang tadi Pak Yusuf sampaikan ke kalian. Sebetulnya di sini ada, Bapak sudah sebutkan apa itu yang dimaksud dengan deskripsi ya. Cuma di sini waktunya tinggal 5 menit lagi, mungkin kita akan menyambung ke video berikutnya ya. Oke, nanti kita lihat dulu di sini. Coba. Bentar. Tapi ingat, untuk kalian, Bapak mohon di handphone simpan yang namanya aplikasi Bahasa Indonesia ya. Aplikasi Bahasa Indonesia di Play Store yang tadi kalian download, pelajaran Bahasa Indonesia kurikulum kelas 7 kurikulum 13 ya. Oke, mungkin di sini ada beberapa yang bermasalah. Ya, jadi tugas Bapak di sini mungkin kalian mencari tugasnya yang ini ya. Ceritakanlah keadaan lingkungan yang ada di sekitar rumahmu ya, bagaimana menurut alam Indonesia kita cinta ini. Nah, ini tadi ya. Terus kekayaan apakah yang ada di dalam Indonesia? Kalian bisa jawab di buku tulis, lalu kalian setorkan ya, atau kalian ini. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini Pak Yusuf ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian bisa melaksanakan kegiatan di sini ya. Sebetulnya Pak Yusuf sudah ini mungkin jaringan di sini begitu lelet ya. Di sini ada 20 menit. Nah, kalau 20 menit kelihatannya nggak bisa ya. Bisa, jadi nah ini Pak Yusuf kasih linknya aja ya nanti ya. Oke, nanti Pak Yusuf kasih link ke kalian. Balik lagi di sini. Oke, nanti apa itu deskripsi kalian bisa apa namanya, ini jalan. Oke, nah, ini deskripsi, cuman begini maksudnya, kalian jawab di sini dari bab pertama ya, halaman kelima, tentang membangun konteks ya. Tugas 1 membangun konteks, kamu buka ya, dan nanti hasilnya dicatat. Oke, sekian saja pertemuan yang pertama hari ini, hari Sabtu ya. Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih dan tetap semangat ya, jangan kendor, karena di hari ini mungkin kalian mungkin menghadapi weekend ya, jadwalnya Pak Yusuf di sini. Jadi tetap walaupun belajar di rumah, kalian tetap semangat ya, olahraga dan tetap berdoa. Sekian saja pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.